Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rahmadani Widya. Pastikan sudah menonton video sebelum video ini ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal IPA untuk materi tekanan zat kelas 8 SMP. Soal nomor 7. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa gas dalam ruang tertutup mengadakan tekanan pada dindingnya adalah apakah A. Meletusnya balon atau sepeda, B. Balon yang berisi udara naik ke angkasa, C. Balon yang berisi udara lebih berat dari balon kosong, atau D. Lilin yang menyala menjadi padam ketika ditutup gelas. Di sini di pertanyaan ini adalah diminta gas dalam ruang tertutup. Contoh untuk penerapan gas dalam ruang tertutup. Jadi pilihan yang paling tepat untuk jawaban ini adalah balon yang berisi udara naik ke angkasa. Alasannya adalah balon udara. Kenapa balon udara bisa terbang? Jadi balon udara bisa terbang atau mengangkasa karena tekanan udaranya diturunkan. Lalu muncul pertanyaan kembali, bagaimana cara menurunkan tekanan udaranya? Yaitu dengan cara memanaskan balon udara. Setelah dipanaskan, volume balon udara akan meningkat sehingga tekanan udaranya menurun. Setelah itu, balon udara bisa terbang. Inilah penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai gas dalam ruang tertutup, sehingga balon udara yang berisi udara naik ke angkasa. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Perhatikan gambar serangga yang berjalan di atas permukaan air berikut. Kita perjelas ya gambarnya. Ini ada serangga di atas permukaan air. Pertanyaannya, ukuran kedalaman kaki serangga yang tercelup pada zat cair ini akan sangat dipengaruhi oleh 1. Massa jenis zat cair, 2. Massa serangga, 3. Tegangan permukaan zat cair, atau 4. Suhu zat cair. Pernyataan yang benar adalah mengenai gambar serangga yang berjalan di atas air ini, yang benar adalah dipengaruhi oleh massa jenis zat cair dan tegangan permukaan zat cair. Oke, massa jenis zat cair dan tegangan permukaan zat cair. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah 1 dan 3B. Soal selanjutnya. Para penyelam tradisional sehari-hari mencari rumput laut atau mutiara. Kebanyakan dari mereka telinganya kurang peka terhadap suara lemah, bahkan apabila mereka menyelam terlalu dalam, gendang telinga mereka bisa pecah. Hal tersebut terjadi karena pengaruh apakah A. Gaya angkat air, ataukah B. Tekanan atmosfer, ataukah C. Tekanan hidrostatis air, ataukah D. Tekanan udara dalam air. Ini ilustrasi untuk penyelam tradisional, penyelam yang mencari rumput laut. Jadi penyebabnya adalah karena adanya tekanan hidrostatis air. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Pada tumbuhan, air akan naik ke dalam daun disebabkan oleh adanya kapilaritas batang.
pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah apakah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Ataukah C. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Ataukah D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Oke, soal ini mengenai daya kapilaritas batang. Kita perhatikan pengangkutan air melalui pembuluh kayu silem terjadi karena pembuluh kayu silem tersusun dari rangkaian pipa-pipa kapiler. Oke, pipa-pipa kapiler ya. Pipa-pipa kapiler ini ukurannya sangat kecil. Dengan kata lain, pengangkutan air melalui silem mengikuti prinsip kapilaritas. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adesi antara molekul air dengan dinding pembuluh silem. Baik kohesi maupun adesi ini menimbulkan tarikan terhadap molekul air dari akar sampai ke daun sehingga secara bersambungan. Jadi, dari penjelasan ini mengenai kapilaritas batang, jawaban atau pernyataan yang paling benar adalah karena pengangkutan melalui pembuluh silem dan melalui pipa-pipa kapiler. Pipa-pipa kapiler ini pipa yang sangat kecil, maka dengan prinsip kapilaritas tadi ya, jadi pilihan yang paling tepat adalah yang B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil, pipa-pipa kapiler itu tadi ya, sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Soal nomor 11. Hubungan antara gaya, luas bidang tekan, dan tekanan adalah jika gaya kita ingat kembali persamaan untuk tekanan untuk menjawab pertanyaan nomor 11 ini bahwa P sama dengan F dibagi A. Keterangannya masih ingat ya semuanya bahwa P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi atau PA, Pascal. Kemudian F adalah gaya tekanan, satuannya adalah Newton. Kemudian A adalah luas bidang tekanan, satuannya meter persegi. Kita ingat kembali, ketika luas bidang mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin membesar. Dan ketika luas bidang membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Jadi hubungan antara gaya, luas bidang tekan, dan tekanan adalah jika gaya, ya yang C. Jika gayanya tetap dan luas bidang semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Oke ya. Soal nomor 12. Perhatikan gambar. Di sini ada sebuah tabung berisi silinder ya, tabung silinder berisi air, zat cair, ada titik A dan titik B. Tekanan hidrostatis pada titik A dan titik B adalah di A. Apakah A lebih besar daripada di B? Karena A lebih dangkal, kurang L ini ya. Kemudian yang B lebih besar daripada di B karena B lebih dalam. Ataukah C lebih kecil daripada di B karena B lebih dalam?
ataukah D sama dengan di B karena zat cairnya sama. Oke, jadi ini adalah tentang tekanan hidrostatis, bahwa yang persamaan dari tekanan hidrostatis ini adalah Rho kali G kali H. Keterangannya, Rho adalah massa jenis zat, satuannya adalah kilogram per meter kubik, kemudian G-nya percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon persegi, kemudian H-nya adalah kedalaman atau ketinggian, satuannya adalah meter. Nah, ingat ya semua bahwa untuk tekanan hidrostatis, bagian jarak atau H atau kedalaman ya, itu diukur dari permukaan zat cair, oke? Dari permukaan zat cair, bukan dari bagian dasar. Ini yang namanya permukaan dan bukan dari dasar. Dasar itu yang paling bawah. Maka untuk pertanyaan atau untuk menjawab soal nomor 12 ini, tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di titik paling bawah atau yang memiliki kedalaman paling besar. Oke, tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di titik bawah atau yang memiliki kedalaman paling besar. Maka untuk jawaban nomor 12 ini adalah yang C. Lebih kecil daripada di B karena B lebih dalam. Begitu ya semuanya. Oke, thanks for watching my video. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Rahmadani Widya. Terima kasih, ditunggu lagi untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.